Hai, Erangler di sini. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai fiber morfologi. Sebelum kita memulai, yuk kita cari tahu dulu apa saja yang kita akan pelajari hari ini. Hari ini kita akan mempelajari pertama, struktur kayu. Kedua, jenis-jenis serat. Yang ketiga, kandungan serat. Yang keempat, ikatan serat. Untuk itu, mari kita langsung saja menuju videonya. Check this out. Selamat datang di industri pulp and paper. Industri yang mengolah kayu sebagai bahan dasar untuk memproduksi berbagai macam produk. Industri ini didominasi di wilayah Amerika Utara, Eropa Utara, serta sebagian Asia. Mungkin sebagian dari kita belum mengenal istilah pulp kan? Bagi yang belum tahu, pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan tak berserat, atau bisa dikatakan sebagai bubur kertas. Sumber bahan baku pulp berasal dari tanaman berserat, namun tidak semua loh tanaman berserat dapat dijadikan pulp. Mari kita berkenalan dengan kayu, mengapa bisa dijadikan pulp. Kayu berasal dari pohon. Pohon seperti kita membutuhkan matahari, air, dan nutrisi untuk tumbuh. Ia mampu membuat makanannya sendiri loh dengan proses fotosintesis. Kayu akan menyerap karbon dioksida dari udara hingga menjadi besar dan kuat, serta mengeluarkan senyawa oksigen untuk kita hirup. Sekarang, bagaimana kita tahu sebuah pohon itu dapat tumbuh? Secara sederhana, pohon terdiri dari akar, batang, ranting, dan daun. Lalu apa di dalamnya? Yuk kita coba masuk. Pohon pada umumnya mempunyai 5 lapisan. Pertama, kulit kayu. Kulit kayu seperti jaket untuk melindungi pohon. Yang kedua, di dalam kulit kayu terdapat floem, atau kata lain disebut dengan kulit dalam, yaitu jaringan yang berperan dalam mendistribusikan hasil fotosintesis dari daun ke dalam tumbuhan yang lain. Yang ketiga, kambium. Pada bagian ini terjadi pertumbuhan pohon. Pada sisi dalam kambium, tumbuh menjadi sel-sel, sedangkan sisi luar tumbuh menjadi kulit kayu. Yang keempat, terdapat xilem, atau biasa disebut dengan sapwood. Disebut juga pembunuh angkut, yaitu jaringan pada tumbuhan yang berfungsi mengangkut air dan zat hara agar bagian tubuh inti pohon. Selanjutnya, heartwood, bagian inti dalam pohon. Serat kayu dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuat kertas. Kita lihat lebih detail apa saja di dalamnya. Serat terbagi dua, yakni softwood atau serat panjang dan hardwood atau serat pendek. Adapun jenis tanamannya pertama, serat panjang, cemara, pinus, dan agatis. Mengapa disebut serat panjang? Karena jenis pohonan ini memiliki panjang serat 2 hingga 4 mm dan tebal 0,02 hingga 0,04 mm. Selanjutnya ada hardwood atau serat pendek. Di antaranya jati, eukaliptus, dan akasia. Mengapa disebut serat pendek? Karena memiliki panjang serat di antara 0,8 hingga 1,4 mm dan tebal serat 0,01 hingga 0,025 mm. Jika kita lihat secara mikroskopik, dapat dilihat seperti ini, di mana pohon cemara dan pinus memiliki serat yang panjang dibandingkan jati dan akasia. Nah, saat ini kita sudah tahu dong bahwa kayu itu memiliki panjang serat yang berbeda setiap tanaman. Ada serat panjang dan serat pendek. Yuk, sekarang kita mengenal apa saja struktur-struktur pada fiber. Struktur serat didominasi oleh kandungan selulosa. Selulosa adalah komponen organik yang dapat dalam serat kayu. Selulosa merupakan komponen utama yang dimanfaatkan dalam industri pulp. Seperti di kayu, bahan baku kayu mengandung fiber selulosa. Selulosa seringkali digunakan dan diolah untuk menghasilkan berbagai jenis dalam industri kertas. Adapun bagian dari fiber antara lain, yang pertama, dinding luar atau primary wall. Dengan ketebalan 0,1 hingga 0,3 mm, memiliki jumlah gugus OH rendah, mengandung banyak wax, protein, dan natural koloran. Yang kedua, outer secondary wall. Dengan ketebalan 0,1 hingga 0,2 mm, memiliki kemampuan yang rendah untuk menyerap air, serta kemampuan untuk berikatan hidrogen, sehingga dalam proses industri pulp, lapisan ini dipecah dan sebagian lagi terbuang. Selanjutnya, secondary wall memiliki ketebalan 1 hingga 5 mm, di mana 80% dari berat total fiber serta jumlah gugus OH yang tinggi
Membuat secondary wall adalah bagian yang penting yang memiliki banyak selulosa dan digunakan untuk proses pembuatan pulp and paper. Selanjutnya, ada inner secondary wall dan lumen. Kedua bagian ini adalah bagian terkecil dalam serat fiber, sehingga apabila diproses dalam pulp, keduanya akan menghilang karena sangat kecil. Kandungan serat pada kayu, di mana memiliki 3 kandungan: selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Selulosa adalah polimer glukosa yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Selain itu merupakan rantai panjang tersusun secara simetris dan padat. Memiliki kandungan terpanjang pada serat loh, yakni berkisar 40 hingga 55%. Selanjutnya, hemiselulosa, polimer glukosa dengan rantai lebih pendek dan bercabang. Sama seperti selulosa, mengandung glukosa serta memiliki kandungan serat berkisar 20 hingga 30%. Yang terakhir adalah lignin. Komponen penyusun utama dari dinding sel tumbuhan bertindak sebagai zat perekat antara selulosa dan hemiselulosa. Setelah ini, kita sudah tahu dong bahwa fiber mengandung selulos, hemiselulos, dan lignin. Sekarang kita lanjut untuk proses pulp. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa fiber memiliki kandungan selulos, hemiselulos, dan lignin. Pada tahap ini, kita akan memisahkan lignin. Kenapa lignin? Karena lignin senyawa yang sulit diurai. Selain itu, kandungan ini dapat merusak struktur-struktur pada kertas. Bagaimana proses pemisahan lignin? Yakni dengan proses pemasakan. Proses pemasakan ini adalah proses terpenting yang bertujuan melarutkan semua komponen dengan menggunakan chemical dan panas untuk mendapatkan seragaman kualitas. Umumnya menggunakan proses alkali atau dikenal dengan proses craft. Proses cooking ini berlangsung di dalam vessel bertekanan. Bagaimana sih? Kok bisa fiber saling berikatan? Selama proses pemasakan, gugus-gugus OH pada fiber menjadi pendek, membuat fiber tidak kuat. Akibatnya, struktur fiber yang tadinya simetris dan padat menjadi tidak beraturan, sehingga banyak rongga di antara fiber tersebut. Air mudah masuk ke dalam rongga tersebut. Inilah membuat fiber menjadi lunak dan tidak kaku. Gugus OH terdapat pada fiber membuat fiber berikatan hidrogen dengan fiber lain. Bila fiber ini saling berikatan hidrogen satu sama lain dan ditambahkan air, maka ikatan hidrogen tersebut tergantikan dengan ikatan hidrogen lainnya. Selanjutnya, selulose-selulose yang sudah terpisahkan akan saling mengikat, yakni ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen inilah yang diharapkan pada industri pulp and paper. Setelah dari ikatan hidrogen terbentuk, proses selanjutnya adalah bleaching. Tujuan proses bleaching untuk meningkatkan brightness atau kecerahan pulp, meningkatkan kebersihan pulp, serta mengeluarkan kotoran. Prinsip dari bleaching ini adalah mengeluarkan sisa lignin untuk mendapatkan kecerahan pulp yang tinggi. Pulp kemudian dikeringkan dan siap digunakan. Industri kertas ini sudah menjadi gantungan hidup lebih dari 1 juta orang loh. Jika kita pahami ini, tentu menunjukkan bahwa perkembangan pulp dan kertas sangatlah pesat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan sistem yang semakin canggih, tidak menutup kemungkinan industri kertas akan mampu menjadi industri yang berkelanjutan. Untuk itu, kalian sudah keren loh ketika kalian sudah mengetahui bahwa industri kertas dan bagaimana proses pembuatannya. Masuk pada kesimpulan. Yang pertama, struktur kayu. Kita mengetahui bahwa memiliki 4 lapisan. 1. Bark atau kulit kayu, xylem, cambium, phloem, dan heartwood. Jenis serat, ada serat panjang dan serat pendek. Kandungan serat, ada selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Ikatan kimia pada serat, ikatan hidrogen. Inilah keseluruhan dari kesimpulan video ini. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa selalu komen, like, and subscribe video ini. Dan yang terakhir dari saya, stay hungry and stay foolish. Terima kasih.